Saya teringat dengan sebuah peristiwa. Saat itu saya sedang mengisi kuliah umum atau general lecture di salah satu perguruan tinggi. Setelah menyampaikan materi yang saya berikan tentang public speaking, kita membahas mengenai tema how to improve your communication skill, how to improve your public speaking skill to boost your confidence, yang mendapatkan antusias luar biasa dari mahasiswa. Kami belajar bareng, kami semangat bareng. Kemudian akhirnya masuk di sesi Q&A. Dari sekian banyak pertanyaan mahasiswa, ada salah satu pertanyaan mahasiswa yang menurut saya itu di luar ekspektasi saya sebagai seorang pengajar, karena saya belum pernah mendapatkan pertanyaan seperti itu ketika seminar atau webinar ya. Jadi salah satu mahasiswa angkat tangan, kemudian dengan gaya yang sangat meyakinkan, karena saya memperhatikan gesturnya, saya perhatikan intonasi suaranya menyampaikan, dan juga eye contact pandangannya dan pilihan kata-kata yang digunakan. Oh, saya senang banget ngeliat gaya bicaranya. Namun dia mengatakan begini, Pak Made, saya sebenarnya tidak mau bertanya, Pak. Saya hanya ingin memastikan ketika Bapak melihat saya berkomunikasi seperti ini, apakah saya sedang nervous atau tidak. Sementara kalau kita mau tanggapi biasa saja, kalau dari penampilan visual Anda nggak nervous kan, seharusnya cukup dijawab sederhana itu gitu ya. Dan kemudian saya menanggapinya sederhana. Saya menanggapinya dengan sebuah hasil riset. Jadi ternyata hasil sebuah riset atau penelitian itu menunjukkan bahwa 75% orang dewasa itu takut berbicara di depan umum, atau takut ketika mereka diminta untuk berbicara di depan umum, termasuk dalam sesi Q&A untuk bertanya. Dan 25%-nya teman-teman tahu nggak apakah mereka adalah orang yang pemberani dan percaya diri tanpa ada memiliki rasa takut? Ternyata tidak. Dan 25%-nya adalah orang yang berbohong kalau mereka tidak takut berbicara di depan umum. Artinya apa? Kalau melihat dari angka statistik ini, artinya semua orang itu merasakan nervous ketika diminta berbicara di depan umum. Namun yang membedakannya adalah antara orang satu dengan orang yang lainnya memiliki kadar nervous yang berbeda. Yang satu tinggi, yang satu landai, bahkan oleh orang tersebut tidak dirasakan kalau dia nervous, saking kecil, saking landainya nervousnya itu. Dan yang kedua yang membedakan adalah bagaimana kita, bagaimana orang kemudian mengendalikan perasaan nervousnya ini. Makanya kalau ada sebuah nasihat yang mengatakan, sudah, gak apa-apa, nervous itu normal, nervous itu wajar, dan nervous itu dirasakan semua orang. Yes, saya setuju banget. Dan kalau kita melihat dari kurva nervous teman-teman, ternyata kurva nervous itu semua orang juga punya. Jadi bentuknya seperti kurva, ada naik dan ada turun. Nah, kurva tertinggi terjadi di 5 menit pertama, makanya ada kemudian muncul yang mengatakan, sudahlah, nggak apa-apa, nervous itu hanya 5 menit. Yes, itu benar, hanya 5 menit. Namun 5 menit ini yang kemudian akan menentukan apakah kita akan sukses atau tidak. Kalau di 5 menit pertama kita sudah salah, maka selanjutnya kredibilitas kita juga sudah akan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau di 5 menit pertama kita sudah nyaman, kita sukses, kita lancar. Kalau di 5 menit pertama kita salah, public speaking mengajarkan kita tentang bagaimana mengendalikan kesalahan tersebut agar tidak merusak semuanya. Atau jangan-jangan kesalahan yang kita lakukan itu kita bisa rubah menjadi bentuk dari engagement. Tidak serta-merta ya kesalahan itu kemudian memalukan ya. Ada kesalahan yang kemudian kita bisa rubah menjadi bentuk ice breaking yang menyenangkan. Dan yang mengetahui dan menyadari itu hanya pembicara atau kita sebagai seorang public speaker yang tahu seluk-beluknya. Pesan apa yang ingin saya sampaikan hari ini? Bahwa ketika Anda nervous, sadari nervous itu normal. Semua orang itu merasakan nervous. Yang membedakan hanya bagaimana teknik kita menghadapi nervous, bagaimana kita bersahabat dengan nervous, sehingga nervous itu bisa menjadi kekuatan buat kita untuk maksimal tampil berbicara di depan umum, sebagai alarm untuk mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri. Bagaimana tekniknya? Next video kita akan bahas mengenai teknik untuk menghadapi nervous. Saya Made Kertayasa, semoga bermanfaat. Sweet Boring Confidence, I'm ready. Sampai jumpa.